Sang penebus, Raja Sorga mulia, terang telah tiba, mengalahkan kegelapan. Kasih anugerah yang terbesar dicurahkan, mengalir dari tempat maha tinggi. Harapan bahagia telah tiba. Nama Allah ada di bahunya, Yesus Kristus Juru Selamat dunia. Kuasa maut pun takluk dalam namanya, nama Yesus di atas segala nama. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dialah Yesus Kristus. Mengalir dari tempat maha tinggi, harapan bahagia telah tiba. Nama Allah ada di bahunya, Yesus Kristus Juru Selamat dunia. Kuasa maut pun takluk dalam namanya, nama Yesus di atas segala nama. Haleluya, ku diselamatkannya. Haleluya, ku dipulihkannya. Haleluya, Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur di tengah kesibukan kami Tuhan. Kau membawa kami berkumpul di tempat ini, di bait-Mu yang kudus, di rumah-Mu yang kudus Tuhan. Banyak yang kami terima, banyak yang kami alami sepekan ini, namun kami percaya kebaikan kemurahan Tuhan menyertai tiap langkah kami. Sore ini kami mau memberi yang banyak dan yang baik buat Tuhan. Penyembahan kami, lagu kami, suara kami, hati kami, bahkan lebih lagi Tuhan kami perlu firman-Mu menopang kami, menjaga kami, menuntun kami. Ini ibadah-Mu, ini jemaat-Mu, ini hadirat-Mu. Kami persembahkan yang terbaik, menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu, terpuji kebaikan-Mu. Di dalam nama Yesus yang mengasihi Tuhan bersama kita berkata, amin. Silakan duduk kembali.
setia, Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Oh,
ada pribadi lain yang membuat kami kagum dan hormat kecuali Allah di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Allah yang sudah terbukti demikian kasih-Nya atas hidup kami, yang rela turun ke dunia menjadi manusia dan mati menyelamatkan umat manusia yang percaya kepadanya. Dan hari ini Engkau naik ke surga menyediakan rumah bagi kami semua Tuhan. Dan nantinya kami sekarang menunggu ketika Engkau akan datang kedua kali menjemput kami semua, orang-orang yang taat, setia, percaya kepada Tuhan. Dan bersama-sama dengan Engkau menikmati surga yang dahsyat itu. Oleh sebab itu hari ini ketika kami ada kesempatan, ketika kami ada waktu untuk kami boleh menghampiri takhta hadirat-Mu yang kudus. Kami tahu itu semua bukan karena kuat dan gagah kami, tapi karena perkenanan Tuhan boleh menghadirkan kami di sini. Sehingga kami boleh menikmati hadirat-Mu, boleh berjumpa dengan Engkau, berjumpa dengan firman yang menguatkan dan membebaskan kami, berjumpa dengan sumber kehidupan dan sumber pengharapan yang tidak pernah mengecewakan kami. Oleh itu kami buka hati pikiran kami Tuhan. Mari berfirmanlah kepada kami semua. Arahkan, luruskan kami lagi, supaya kami boleh menjadi orang-orang yang benar-benar mengerti bagaimana kami harus menjadi umat-umat pengikut Tuhan. Supaya kami semua didapati oleh Tuhan selaku hamba-hamba yang baik dan setia. Karena Tuhan melihat semua yang kami lakukan itu adalah selaras dengan firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami undang Allah Roh Kudus menguasai hidup kami dan mengajar kami, menuntun kami, mengurapi sampai akhirnya memampukan kami melakukan semua firman. Kami sambut kebenaran firman-Mu di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu semua yang dikasihi Tuhan. Luar biasa malam hari ini kegiatan peribadatan kita beri tema gitu ya. Worship night, malam pujian dan penyembahan. Seringkali di dalam pujian dan penyembahan kita ini hanya konsepnya ketika lagu itu yang kita nyanyikan adalah lagu-lagu yang bertempo-tempo pelan, bertempo-tempo slow gitu ya. Baru kita menganggap, oh baru kita menyembah Tuhan. Nantinya kalau lagunya sudah praise gitu ya, lompat-lompat, nyanyi-nyanyi dan sebagainya, konsepnya dirubah. Ini bukan worship, ini pujian. Dan akhirnya kita membedakan ini tergantung dari sisi lagunya. Padahal kalau menurut saya itu saudara, antara memuji dan menyembah semua dua-duanya itu adalah ketika kita ini mengagungkan Yesus Kristus Tuhan. Ketika kita ada di tempat ini dan kita tahu benar bahwa yang kita lulukan di tempat ini adalah Yesus Kristus Tuhan. Itulah namanya kita menyembah Tuhan. Dan oleh sebab itu saya bisa beri gambaran seperti ini. Di dalam menyembah bukan karena tergantung lagunya, tapi sekali lagi tergantung pada, saya dapati ada 3 saudara, yaitu bahwa harus menghormat, memuja, dan takluk. Saudara pegang 3 ini dulu, mungkin saudara bisa dapati kalimat-kalimat yang lain, kata-kata yang lain. Tapi saya garis bawahi, ketika kita menyembah, kita ini harus ada menghormat, memuji, dan taklukkan diri. Kenapa ini harus terjadi? Karena begini, berbicara tentang menghormat begitu adalah kita memberi penghormatan kepada sesuatu yang kita anggap lebih daripada kita. Contoh mahasiswa menghormat dosen, murid menghormat guru, anak buah menghormat pemimpin, lalu para junior menghormat para seniornya kan gitu. Sehingga konsepnya menghormat itu adalah kepada sesuatu yang ada di atas. Tapi seringkali hormat kita ini akhirnya terbatas pada konsep ketika yang kita hormati itu ada kan begitu. Contoh ketika dulu kita jadi murid, ya pasti kalau ada gurunya kita semua takut, lalu kita semua berdiri berjajar rapi, lalu ketika sang guru masuk kita hormat, selamat pagi Pak Guru, selamat pagi Bu Guru. Begitu juga ada dosen, bahkan ketika pemimpin kita ada, para senior-senior kalau ada, pasti juniornya juga enggak berani macam-macam. Semuanya konsepnya menghormat gitu. Tetapi seringkali penghormatan ini dilakukan hanya ketika
orang yang kita hormati itu hadir. Tetapi ketika tidak ada di antara kita, wah mulai kita lupa tentang sikap menghormat itu. Tak ubahnya juga banyak orang-orang yang ke gereja juga seperti itu di dalam menyembah Tuhannya. Mereka hormat kepada Tuhan ketika ada di gereja. Sehingga akhirnya ketika di gereja seperti malam hari ini saya sangat lihat, luar biasa sekali. WL-nya ngomong angkat tanganmu, diangkat. Mari berdiri, silakan duduk. Wih, semuanya kompak. Dan karena konsepnya kita tahu di rumah ini, di tempat ini ada Tuhan. Tapi sementara itu ketika keluar dari tempat ini 3 meter, 5 meter, 10 meter sudah lupa bahwa sesungguhnya Tuhan yang kita sembah itu ada di mana-mana. Dan akhirnya kita jadi seperti seorang murid, seperti juga mahasiswa, seperti juga pegawai-pegawai dan para junior itu hanya bisa menghormat ketika di tempat-tempat tertentu. Tetapi ketika di marketplace, di luaran sana, lupa kita bahwa sesungguhnya Tuhan kita tidak tertinggal di gereja. Tuhan kita tidak cuma dihormati di gereja, tetapi Tuhan kita juga ada di mana-mana. Dan inilah yang seringkali membuat kenapa kehidupan kekristenan kita juga naik turun. Karena kita berkonsep ketika ke gereja hormat, baik. Dan saya harap penghormatan itu terus terjadi. Bahkan ketika kita juga ada di mana tempat, karena kita tahu di situ ada Tuhan juga yang hadir. Lalu yang kedua juga, bahwa seharusnya di dalam penyembahan kita konsep memuja itu tetap harus ada. Beberapa orang memuja bisa terjadi karena dia kagum, begitu loh. Kagum. Tapi seringkali kekaguman ini salah fokus. Harusnya kagum kepada pembuat, tapi akhirnya kagum kepada hasil. Gitu. Contoh, ketika kita lihat gunung yang tinggi gitu ya, pemandangan yang indah gitu, pasti kita akan kagum. Wah, orang bahkan sampai berani bayar mahal-mahal. Kemana kamu kok nggak worship night? Anu Pak, saya mau healing sebentar. Saya mau mengagumi ciptaan Tuhan. Bayangkan hasil yang dia kagumi, lupa mengagumi pembuat hasil itu tadi. Bahkan tidak sedikit juga orang itu kagum terhadap hasil yang tanda kutip kayaknya yang dia peroleh. Sehingga akhirnya kalau anak sekolah kagum kalau dia sudah pegang ijazah lulus. Kalau mahasiswa kagum ketika wisuda S1, S2, S3 kan gitu. Luar biasa. Lalu penemu-penemu itu kagum dengan penemuannya. Sementara lupa kagum dengan penciptanya itu, pembuatnya itu. Nah, hari ini ada banyak orang kagum dengan hasil dia bekerja. Kagum dengan prestasi yang dia peroleh ketika sementara dia ini hidup. Sementara dia lupa untuk mengagumi ada Tuhan yang menggerakkan dia. Yang sampai membuat dia berhasil mencapai itu semua. Lalu yang ketiga, bahwa berbicara tentang takluk, susah kita ini ngomong takluknya itu. Karena begini saudara, ada orang yang tahu tentang Tuhan. Bahkan sudah mengalami Tuhan sendiri. Tetapi untuk menaklukkan dirinya kepada Tuhan itu sangat-sangat susah. Contoh yang paling nyata, Alkitab pernah tulis seorang Firaun. Dia 12 kali loh saudara mengalami penaklukan Tuhan itu. Yang pertama penaklukan introduksi, penaklukan pengantar. Ketika Musa disuruh Tuhan melempar tongkatnya jadi ular, lalu kan dia juga suruh penyihir-penyihirnya lempar juga dan bikin ular. Tetapi sesungguhnya ular penyihirnya dimakan oleh ular yang dari tongkatnya Musa. Harusnya dengan itu Firaun ini takluk. Tapi kenyataannya tidak takluk. Sampai yang namanya tula 1, 2, 3, 4 sampai tula 10. Setiap kali tulah kena ke dia,
Seharusnya tiap kali itu kan diselesaikan dengan dia tahu bahwa Musa tolong doakan aku. Ampuni, mintakan ampun kepada aku. Aku akan mengizinkan bangsamu ini keluar. Tapi kenyataannya dia ulang lagi, dan ulang lagi. Bahkan sampai terakhir bukan cuma tulah ke-10. Ending dari itu semuanya adalah dia sendiri mau tidak mau selesai nyawanya. Hilang semua dengan kereta kuda dan tentara-tentaranya yang perkasa dengan tenggelam di Laut Merah. Sehingga artinya apa ini? Ayo kita ini hormat, kagum dan takluk. Betul-betul takluknya ini karena kesadaran diri kita. Contoh yang bagus dari penaklukan seseorang yang menyembah Tuhan itu adalah seorang Maria, perawan yang dipakai oleh Allah untuk melahirkan Yesus. Sementara dia bisa untuk tidak takluk. Karena saat ketika disampaikan kabar itu, hai Maria, berbahagialah engkau karena engkau mendapat kasih karunia Allah. Karena engkau akan mengandung dan melahirkan dan mengenai anak yang kau namai adalah Yesus. Karena dia akan menyelamatkan umatnya. Bayangkan saudara, dia sempat sih ngomong, bagaimana mungkin kan begitu. Tapi dari itu semua, dia kunci dengan satu kalimat. Karena aku ini hambamu, jadilah padaku apa yang seperti engkau mau. Dan hari ini sama dengan Yusuf tunangannya juga kalau kita boleh lihat. Ketika Yusuf tahu bahwa Maria ini mengandung padahal mereka belum pernah hidup bersama. Seketika itu juga dia mau menceraikan Maria diam-diam. Tetapi lewat mimpi Yusuf diberitahu, jangan takut Yusuf, ambil Maria sebagai istrimu. Karena anak yang di dalam kandungannya akan disebut Immanuel. Dan saudara tahu, pagi hari dia langsung mengambil Maria tunangannya. Dan mereka menikah dan diambil sebagai istrinya. Penaklukan seorang yang mengerti tentang menyembah kepada Tuhannya, itu harusnya ada juga di dalam diri kita yang hari ini kita mengadakan kegiatan worship night. Ayo kita introspeksi diri kita masing-masing. Sudahkah kita menghormat? Hormat bukan cuma karena ketika kita ada di gereja, tapi juga hormat ketika kita ada di mana-mana kita tahu ada Tuhan itu. Lalu kita juga kagum atas segala hal yang dia lakukan atas hidup kita. Baik hal itu yang membuat kita berdecak kagum sampai ngomong, wah luar biasa engkau Tuhan. Ataupun juga sampai pada satu titik, aku tidak mengerti ini kenapa kok terjadi ya. Tapi tetap aku percaya bahwa dia Allah Immanuel yang akan menyertaiku. Sehingga kalau ini pun menurut konsep manusia tidak cocok dan tidak bagus buat aku. Tapi aku percaya kekuatan daripada Tuhan yang akan menyertai aku. Dan itu tandanya orang yang kagum kepada penciptanya. Dan juga taklukkan diri kita ini. Karena kita tahu hanya orang yang rela membuka hatinya, rela membuka pikirannya, rela membuka pendengarannya. Orang seperti itulah yang bisa disebut penyembah-penyembah Tuhan. Sudahkah itu kita dapati di dalam diri kita masing-masing? Ada beberapa orang juga ketika menyembahnya itu hormatnya malah terbalik saudara. Terbaliknya itu ketika contoh. Kita punya orang tua. Sementara orang tua masih hidup. Kalau disuruh itu jurus menangkisnya ada saja. Bahkan orang tua masih hidup itu kadang kita ini menjenguknya aja. Putar kanan, putar kiri, alasan yang sibuk lah, alasan yang gak ada waktu lah. Yang macam-macam lah sampai kadang beberapa itu kita pakai orang lain untuk menjenguk orang tua kita. Entah itu kurir, entah itu makanan, entah itu apa. Kita pakai itu, tidak salah sih semua itu. Tetapi ketika orang tua itu sudah tidak ada di sekitar kita. Ketika orang tua sudah pulang, kembali dipanggil Tuhan. Ketika itu kita mulai menunjukkan hormat kita. Makamnya kita bagusin. Setiap hari ulang tahunnya kita bawakan sesuatu. Kita tanya, loh kenapa kamu bawa durian satu pickup? Iya Pak, dulu waktu Papa masih hidup suka durian tapi aku ini tidak sempat belikan durian. Tidak sempat atau tidak bisa? Oh tidak sempat Pak, bisa sulit tapi tidak sempat. Terus, nah ini Pak sekarang ini ulang tahunnya. Hah? Ulang tahunnya di mana? Di Yellow Flower. Kembang kuning, bawa gitu.
untuk tunjukkan dia itu hormat pada orang tuanya. Sesungguhnya sih datang ke makam tidak salah. Tapi kalau konsepnya sudah seperti ini, hormatnya terbalik-balik. Hormatnya salah alamat. Ketika hidup kita tidak pernah taruh diri ini untuk benar-benar menurut dan mendengarkan dia. Tapi ketika beliaunya sudah meninggal, mati gitu. Wow, kita kayaknya mau beri yang terbaik, cari peti yang terbaik, cari tanah pemakaman yang terbaik di hari-hari tertentu. Kita datang untuk menyatakan kita hormat pada dia. Apakah yang seperti itu juga yang Tuhan mau dalam kita semua? Seharusnya berbuat baiklah sementara beliau masih ada di dalam kita, di hidup di dunia kita. Sehingga akhirnya hormat seperti itu jugalah yang harus dalam hidup kita. Untuk itu ada satu pertanyaan begini. Mengapa sih kita ini kalau begitu harus menyembah Tuhan? Kita sadari bahwa memang kita ini makhluk terbatas, makhluk lemah, makhluk yang tidak bisa melawan yang namanya waktu, yang namanya penyakit, yang namanya capek. Tidak bisa kita ngelawan itu. Nah, untuk itu kita memang harus menyembah karena satu, itu perintahnya Allah sendiri. Kita bisa buka di dalam Keluaran pasal 20 ayat 3 sampai yang ke-6. Keluaran pasal yang ke-20 ayat 3 sampai 6, demikian firman Tuhan. Janganlah ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang kepada perintah-perintahku. Artinya bahwa ini salah satu 10 perintah Allah yang menghendaki Allah itu harus jadi pusat sesembahan kita. Saya percaya ketika ayat ini sampai ke kita juga pasti ngomong, iyalah Pak, saya tetaplah menyembah kepada beliau, kepada Yesus Kristus Tuhan, kepada Allah di surga. Karena tidak ada sesembahan yang lain. Betul saudara, saudara menyembah. Tapi sementara itu tahukah kita bahwa sementara kita menyembah hadir di rumah Tuhan saja, kadang penghormatan kita masih kurang sepenuhnya di dalam menyembah Tuhannya. Contoh, kita tahu ini rumah Tuhan, kita tahu ini sumber kekuatan, sumber keselamatan semuanya ada di sini, sumber berkat adanya di sini. Tapi berapa banyak kadang kita juga datang ke gereja, kita mulai tengok kanan, tengok kiri. Kira-kira siapa yang bisa saya ajak kerjasama ya? Masih bagus tuh kalau masih ngomong kerjasama. Tapi kalau tiba-tiba kira-kira siapa ini ya yang bisa saya utangi uangnya? Coba bayangkan saudara. Sementara ke gereja, dari rumah konsepnya sudah mau mencari orang yang bisa dia target. Apalagi kalau memasarkan sesuatu. Paling enak dengan orang-orang gereja lah. Apalagi kalau dengan pemimpin, kalau saya tawari pasti dia tidak bisa nolak. Karena kan pemimpin gampang saya ngomong aja. Ayolah Pak, berkati aku lah Pak, belilah satu supaya nanti targetku naik, targetku ada tinggi. Sehingga akhirnya dia rajin ke gereja, dia hadir ke gereja, dia keker betul-betul kira-kira siapa yang potensial untuk kita pasarkan ini. Dan terjadilah itu. Sungguhkah kita menghormati Tuhan dalam hal ini? Sungguhkah worship night yang kita adakan itu adalah worship night yang berkenan kepada Tuhan? Karena memang kita berhormat kepada Tuhan. Ada banyak hal yang seharusnya kita introspeksi hari ini. Allah kita ini Allah pencemburu. Allah yang membalaskan sampai generasi ketiga dan keempat. Itu kalau generasinya tidak bertobat saudara. Sehingga akhirnya generasi ketiga keempat terus kena. Kalau generasinya tidak bertobat ya terus lagi kena. Tapi ketika kasih karunia Allah itu turun kepada orang yang mengasihi Tuhan, dia akan tunjukkan kasih karunia-Nya itu kepada beribu-ribu orang yang mengasihi dia. Sehingga akhirnya
Inilah yang harus kita kejar. Inilah yang harus ada dalam hidup kita. Kita harus tahu kita menyembah Allah. Karena memang Dia yang memerintahkan. Bahkan saudara tahu, setan pun diwajibkan loh menyembah Allah. Kalau kita buka di dalam Matius pasal yang keempat. Injil Matius pasal yang keempat. Ayat yang ke-10. Demikian kata firman Tuhan. Maka berkatalah Yesus kepadanya itu adalah iblis, setan. Nyala iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Bahkan kepada setan pun dikenakan ayat bahwa setan itu wajib menyembah Tuhan. Nah, kalau hari ini kita hadir di tempat ini, tidak ada dorongan dari hidup kita. Yang ada adalah kita mau mencari target tanpa lupa untuk menyembah Tuhan dengan rasa hormat kita. Setan aja kena ayat seperti ini ketika Yesus dicobai. Yesus tutup dengan ayat yang seperti itu. Engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Apalagi kita yang ditebus oleh darahnya, yang diselamatkan dari dalam neraka, yang akhirnya menjadi pewaris surga. Tidakkah kita juga akan berlomba menyembah Allah dengan hormat, takluk, dan kagum akan Dia? Itu dasar kita menyembah. Jadi yang pertama memang perintahnya Allah itu yang harus kita lakukan. Yang kedua, bahkan sampai di level setan pun tetap kita harus menyembah. Lalu berikutnya juga dikatakan demikian, saudara. Bagaimana sih cara menyembah itu? Apa ada teknik-teknik menyembah? Banyak sekali saudara, banyak sekali. Tapi saya cuma mau ambil esensinya saja. Yang pertama, Matius pasal 7 ayat yang ke-6. Di situ dijelaskan bahwa sesungguhnya kalau kita menyembah itu harus dengan hati. Karena firman Tuhan jelas mengatakan demikian. Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-6. Markus saudara, sorry. Markus pasal 7 ayat yang ke-6. Injil Markus pasal 7 ayat yang ke-6. Jawab Yesus kepada mereka, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya padahal hatinya jauh daripadaku. Artinya bahwa sekarang yang kita sembah itu adalah Tuhan yang melihat hati. Sehingga ketika kita hadir di tempat ini, kalau kita hanya cuma cakap menyanyi, bisa menyanyi, bahkan suara kita mungkin bisa suara alto, tenor, sopran, bariton, bass begitu ya. Bahkan bisa suara 2, suara 3, 4,5 mungkin. Tetapi kalau kita tidak pernah membawa hati kita, dikatakan firman Tuhan kita tak ubahnya seperti orang munafik. Hari-hari ini Tuhan bukan mencari orang yang cuma bisa menyanyi. Tapi Tuhan juga mau mencari orang yang bisa dengan hatinya memuji Tuhan. Tadi ditulis di Yesaya itu, Yesaya pasal 29 itu saudara. Ayat yang ke-13, jelas ayatnya juga di situ. Yesaya pasal 29 ayat yang ke-13, firman Tuhan mengatakan dan Yesaya 29 ayat yang ke-13, dan Tuhan telah berfirman oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya dan hatinya jauh daripadaku. Dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Tuhan tidak berkenan atas orang-orang seperti ini. Mungkin kita tiap Jumat ada di sini oke. Karena memang itu aturan gereja yang kita sepakati bersama, worship night, hadir 6:30. Lalu dibuka dengan pujian, penyembahan, dibeberin firman. Setelah itu ditutup dengan doa berkat dan kita pulang. Memang itu aturan gereja, tetapi jangan lupa. Di dalam penyembahan kita, sertakan hati kita.
Kenapa? Karena kalau Tuhan cuma melihat bibir kita, kalau Tuhan cuma melihat indahnya suara kita, nomor satu yang kasihan itu juga teman-teman kita yang mengalami difabel, tidak bisa bicara ini. Teman-teman bisu, selamanya tidak akan bisa memuji Tuhan kalau begitu. Karena konsepnya hanya orang yang menyanyi yang bisa berkeluar suara. Padahal Tuhan pernah menegur yang namanya Nabi Samuel. Ketika dia melihat anak-anak Isai untuk dipilih menjadi raja. Dia lihat Eliab yang pertama itu. Ini cocok, ini tinggi, besar, cocok ini jadi raja. Lalu Tuhan mengajar kepada Nabi Samuel. Nabinya diajar begini. Kamu jangan lihat perawakannya. Manusia melihat luarnya. Tapi aku melihat hati. Oleh sebab itu hari ini saudara siapapun tidak akan pernah bisa sembunyi daripada Tuhan. Saudara mau menyembah, memuji dengan cara apapun, Tuhan tahu dasar apa yang mendorong kita memuji Tuhan. Sungguhkah hati kita ikut memuji? Atau jangan-jangan karena hari ini aku tahu lagu ini, makanya aku menyanyilah yang enak. Supaya juga paling tidak bagus kalau saudara memang punya pemikiran seperti itu. Tapi jangan pernah mengukur bahwa Tuhan hanya berkenan kepada pujian bibir kita. Sementara hati kita jauh. Hati-hati. Karena terlalu banyak orang-orang itu dikatakan firman Tuhan munafik. Ngomong Tuhan baik. Tetapi sungguh mulutnya jauh dengan hatinya. Ketika ngomong Tuhan baik tapi dengan sesamanya dia tidak pernah baik. Ketika Tuhan ngomong mengampuni tapi dengan sesamanya tidak pernah mengampuni. Ketika ngomong Tuhan itu mengasihi dengan orang-orang yang menyakiti hatinya, dia tidak pernah melepaskan pengampunan buat dan mengasihi orang-orang sekitarnya. Akhirnya penyembahan itu hanya di bibir saja, jauh daripada hati. Lalu bagaimana dengan bibir kita? Memang bibir ini memuji nama Tuhan. Kalau kita baca di dalam Mazmur pasal 71 ayat yang ke-15. Kitab Mazmur pasal 71 ayat yang ke-15 dikatakan demikian. Mulutku menceritakan keadilanmu dan keselamatan yang daripadamu sepanjang hari, sebab aku tidak dapat menghitungnya. Konsep memuji kita, selain kita ini memuji kepada Tuhan supaya Tuhan dengar juga suara kita, Tuhan juga lihat hati kita. Jangan pernah lupa bahwa suara kita ini juga didengar oleh orang-orang di sekitar kita. Hari-hari ini terlalu banyak orang-orang Kristen itu dalam tanda kutip jago kandang. Kenapa jago kandang? Karena di gereja dia berani menyampaikan dan menyanyikan bahkan dengan lantang-lantang, God is good all the time. Tapi sementara di luaran menceritakan tadi ayat tadi itu, keselamatan yang daripada Tuhan ini bibirnya penuh dengan cerita-cerita tentang kebaikan Tuhan, tidak pernah tetangganya dengar. Bahkan tidak pernah pembantunya dengar. Yang cuma dia dengar adalah, Mbak, besok hari Minggu tolong siapkan sepatu sama bajuku ya. Aku harus pakai baju warna ini, celana warna ini, tolong setrika baik-baik. Sepatu disiapkan baik-baik karena aku harus berbakti kepada Tuhan. Sementara kita menceritakan kebaikan Tuhan yang sudah kita alami tidak pernah terjadi dalam bibir kita. Artinya bahwa kita memang ngomong Tuhan baik, Tuhan hebat, Tuhan luar biasa. Cuma di gereja saja. Tapi di marketplace malu Pak. Masa nanti dipikir saya ini fanatik. Pernah saya dapati seorang muda dari daerah-daerah mayoritas Kristen makan sama-sama dengan saya. Lalu saya tengok kiri gini, dia duduk sebelah kiri. Tiba-tiba dia cuma lihat makanannya, lalu dia makan. Lalu saya senggol, kau makan enggak doa? Wih Pak Sam, jangan menuduh orang seperti itu. Saya sudah berdoa, loh kapan? Tak lihat kamu cuma tadi makanan dikasihkan,
terus kamu lihat makanannya, habis gitu sebentar, terus kamu makan. Nah itu Pak saya doa. Loh sikapmu, loh Pak, Bapak kan pendeta, mana ada di Alkitab dia omong kalau berdoa harus lipat tangan tutup mata. Wah Bapak gak Alkitab ya, bayangkan saudara saya dibegitukan. Padahal saya ngomong, kamu itu loh untuk menyatakan Tuhanmu, untuk menyatakan rasa syukurmu dengan kamu lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, berdoa untuk makanan yang di depanmu, tidak kamu lakukan. Apalagi kalau di depanmu ini bukan nasi, tapi ancaman. Ancaman dari seorang nona. Ayo kamu ke gereja terus, kalau ke gereja terus putus lo ya. Mulai, tidak berani atau ancaman dari orang-orang tertentu. Ayo minggu gak usah ke gereja lah, bareng-bareng nemeni aku golf. Nanti gampang lah proyek-proyek yang sebelah sana, yang sebelah situ, yang sebelah sono. Nanti kita akan bicarakan sementara sambil kita golf. Tapi hari Minggu apa yang kita lakukan? Sungguhkah kita ini menyembah Tuhan kita? Sikap kita lupa dengan seharusnya menyembah Tuhan. Sehingga akhirnya yang terjadi alasan iman, kan berdoa hanya diimani saja kan Tuhan lihat hati toh Pak. Tuhan tidak lihat kenyataan itu, saya berdoa kok Pak itu. Dan dia makan itu. Berapa banyak kadang kita juga tidak berani menyatakan Tuhan kita. Menceritakan lewat lidah bibir kita yang memuji dan menyembah Tuhan ini loh. Tentang kebaikan Tuhan, tentang keselamatan yang daripada Tuhan. Ingatlah saudara bahwa kita diselamatkan. Lalu kita mengenal Yesus Kristus Tuhan. Bukan cuma sekedar supaya kita nanti mati lalu juga masuk surga. Bukan. Kalau cuma itu goal kita, tujuan kita seharusnya begitu kita kenal Tuhan, kita mengaku dosa, lalu kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, begitu baptis, saudara jangan keluar-keluar dari air. Karena begitu tidak keluar gelegep, koit, surga lah saudara dapat. Tapi kenyataannya setelah baptis keluar, waktu kita masih banyak dan hari-hari ini kita semua masih punya waktu. Pasti Tuhan punya tujuan kita diberi kesempatan seperti ini. Tidak lain adalah ayo ceritakan kebaikan Tuhan. Ayo sampaikan kabar keselamatan daripada Tuhan ini. Kepada setiap orang yang kita jumpai. Supaya mereka juga boleh mengenal kebaikan Tuhan lewat tutur kata lidah bibir kita ini. Jangan cuma jadi orang yang hebat berani hanya ketika di gereja saja. Saya pikir penyembah-penyembah seperti inilah yang seharusnya sekarang ini sudah mulai ada dan tampil di muka bumi. Penyembah yang berani menceritakan kebaikan Tuhan lewat tutur katanya. Lalu berikutnya ada juga penyembah-penyembah dengan memakai perbuatan. Keluaran pasal 35 ayat 21, 22. Keluaran 35, 21, 22 dikatakan sesudah itu datanglah setiap orang yang tergerak hatinya, setiap orang yang terdorong jiwanya membawa persembahan khusus kepada Tuhan untuk pekerjaan melengkapi kemah pertemuan dan untuk segala ibadah di dalamnya dan untuk pakaian kudus itu. Ayat 22. Maka datanglah mereka laki-laki maupun perempuan setiap orang yang terdorong hatinya dengan membawa anting-anting itu, anting-anting telinga, cincin meterai dan kerongsang dan segala macam barang emas. Demikian juga setiap orang yang mempersembahkan persembahan unjukan dari emas bagi Tuhan. Artinya bahwa ada kesempatan buat kita. Kita juga ayo menyembah Tuhan lewat perbuatan kita. Gereja punya program yang namanya misi dan diakonia. Itu kesempatan kita juga untuk menyembah Tuhan lewat perbuatan yang sudah Tuhan lakukan dalam hidup kita dan biar kiranya itu juga dinikmati oleh orang-orang di sekitar. Tapi ingat tadi garis bawahi juga kalimat yang hatinya terdorong untuk menyembah Tuhan. Beberapa orang ya puji Tuhan gereja kita enggak mengeluarkan list daftar-daftar ini pemberi perpuluhan begitu saudara. Karena beberapa saya dapati
Teman-teman saya selaku hamba Tuhan tak tanya, loh gerejamu kok ada papan pengumumannya lalu di salah satu sudutnya ditampilkan perpuluhan bulan kemarin. Lalu tertulis nama yang paling gede lalu turun sampai yang paling kecil. Kenapa itu? Oh itu hikmat Tuhan untuk saya. Kenapa? Loh dulu sebelum saya bikin begini orang itu rasa-rasanya berat gitu memberi Pak. Nah terus sekarang setelah saya keluarkan listnya itu nomor 1 pemberiannya Bapak ini, keluarga ini, nolnya itu bisa sampai 6, 7, 8 digit. Lalu Bapak nomor 2, keluarga nomor 3, sehingga akhirnya gara-gara seperti ini Pak. Orang-orang sekarang sadar untuk memberi. Sungguhkah itu terdolong oleh hati yang rela dan mau berkorban? Jangan-jangan karena gengsi, harga diri, supaya dianggap orang-orang terberkati, orang-orang yang diperkenan Tuhan, makanya berani memberi. Sampai akhirnya pemberiannya bukan karena pemberian dengan rela hati, tapi karena kepingin dapat hormat dan respek manusia. Hari ini, ayo kalau kita memberi, berilah dengan sukacita. Jangan dengan terpaksa. 2 Korintus pasal 9 ayat yang ke-7. 2 Korintus pasal 9 ayat yang ke-7 demikian firman Tuhan. 2 Korintus pasal 9 ayat yang ke-7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena terpaksa. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Memberi dengan gengsi tidak masuk. Memberi dengan harga diri tidak masuk. Memuji dengan perbuatan-perbuatan memberi ini kalau didasarkan atas kerelaan hati dengan sukacita, pemberian kita akan tembus kepada Tuhan. Saya pikir inilah yang harus kita juga lakukan hari-hari ini. Supaya penyembahan-penyembahan kita itu bisa berkenan kepada Tuhan lewat hati, lewat bibir, lewat perbuatan kita. Dan itu yang akan berkenan kepada Tuhan. Lalu akibat dari kita menyembah itu apa sih? Keluaran pasal 23 ayat yang ke-25. Dampak dari orang-orang yang berbakti menyembah Tuhan. Dikatakan demikian, tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu. Maka Tuhan Allahmu akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu. Dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Saat itu bangsa Israel lagi masih di daerah semenanjung Sinai itu saudara. Ini belum masuk di Kanaan. Tetapi sementara itu mereka juga dapat proyek gitu ya. Untuk membangun kemah suci yang disebut tabernakel. Sehingga akhirnya persembahan-persembahan tadi itu diberikan dengan sukarela. Dan mereka ini berlomba-lomba memberi karena memang hatinya tergerak untuk membantu. Supaya proyek ini segera selesai. Ada yang membantu dengan dana, ada yang membantu dengan tenaga. Mungkin mereka punya keahlian kain, keahlian tenun, keahlian kayu, keahlian pandai besi. Dan lain sebagainya. Semuanya turun bersama-sama untuk proyek ini terwujud. Dan dampak itu semua dikatakan. Roti, air itu ketika diberkati akan membuat orang-orang yang mengkonsumsinya menjadi sehat. Hari-hari ini ada banyak orang yang demikian menjaga makanan dan minumannya sampai ketat. Tapi sementara itu yang namanya sakit penyakit masih menghampiri juga. Loh Pak, kalau begitu apa kalau saya ini lagi sakit penyakit, saya beribadahnya tidak benar sama Tuhan? Tidak seperti itu. Karena Ayub pun sudah berbakti juga diizinkan, diuji imannya. Tinggal kita dilihat aja. Yang paling penting sekarang ini, sudahkah kita ini melekatkan hati kita kepada Tuhan? Ayat yang terakhir, Mazmur 91 ayat yang ke-14. Dampak dari orang yang menyembah Tuhan yang hatinya melekat sama Tuhan. Demikian firman Tuhan. Mazmur 91 ayat yang ke-14 sampai 16. Sungguh hatinya melekat kepadaku.
Orang yang menyembah Tuhan itu pasti hatinya melekat kepada Tuhan. Maka Tuhan akan meluputkannya. Aku akan membentenginya. Sebab orang yang menyembah Tuhan itu pasti mengenal nama Tuhan. Nama Tuhan itu nama Yesus Kristus itu sendiri. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Bahkan dikatakan di ayat yang ke-16. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia. Dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan yang daripadaku. Kita semua mengerti sekarang tahu bahwa di dalam menyembah Tuhan kita harus ada unsur menghormati, memuja dan takluk kepada sesembahan kita. Sehingga dengan itu Tuhan akan senang dengan apa yang kita lakukan. Ingatlah, kita menyembah Tuhan itu karena memang Tuhan yang menghendaki kita menyembah. Bahkan cara menyembah kita juga harus dengan hati kita. Dengan lidah bibir yang penuh dengan ucapan-ucapan yang memuliakan Tuhan. Tapi ucapan-ucapan juga menceritakan kebaikan Tuhan, menceritakan keselamatan yang daripada Tuhan. Bahkan juga perbuatan kita mencerminkan sesungguhnya siapa di dalam hidup kita. Hari ini biar kiranya itu semua didapati Tuhan di dalam setiap orang-orang yang hari ini datang. Karena kita tahu kita menyembah salah satu nama yang di atasnya kita mendapat keselamatan. Yang di bawah kolong langit tidak ada nama lain yang olehnya kita bisa selamat. Kecuali nama di dalam Yesus Kristus Tuhan. Saya undang jemaat sama-sama bangkit berdiri. Mari kita pujikan lagu ini sebagai bentuk penyembahan kita. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Nama Allah ada di bahunya. Yesus Kristus Juru Selamat dunia. Kuasa mautmu takluk dalam namanya. Nama Yesus di atas segala nama. Oh, nama Allah ada di bahunya. Yesus Kristus Juru Selamat dunia. Kuasa mautmu takluk dalam namanya. Nama Yesus di atas segala nama. Nama ada di bahunya. Yesus Kristus Juru Selamat dunia. Kuasa mautmu takluk dalam namanya. Nama Yesus di atas segala nama. Kita tahu bahwa nama Yesus itu nama di atas segala. Dan nama itulah yang sekarang menjadi senter pusat penyembahan kita malam hari ini. Mari kita introspeksi hati kita, hidup kita, lidah bibir kita, pikiran kita, pendengaran kita. Sudahkah di dalam setiap apa yang kita lakukan itu kita menunjukkan hormat, kagum, dan takluk kepada nama itu. Karena kalau itu semua ada dalam hidup kita, percayalah penyembahan kita akan menjadi dupa yang harum di hadapan hadiratnya. Disertai hati yang rela, bibir yang menceritakan kebaikannya, menceritakan keselamatan yang datang dalam namanya.
Sehingga Tuhan akan berkenan atas setiap apa yang kita lakukan. Lewat firman hari ini, biar kiranya firman itu mengoreksi kita semua. Supaya kita menjadi penyembah-penyembah yang benar di akhir zaman ini. Karena memang seperti inilah yang dinanti-nantikan Tuhan. Dan juga orang di dunia membutuhkan orang-orang yang bisa bercerita tentang kebaikan Tuhan kepada mereka. Dan biarlah kita menyadari sekarang, nama di atas segala nama itu adalah Yesus Kristus Tuhan. Yang hari ini kita sembah, kita tinggikan, kita agung-agungkan di atas segalanya. Segala kuasa, nama yang ajaib, nama yang berkuasa, nama yang mulia, nama yang besar. Ada kesembuhan di tempat ini, ada pemulihan di tempat ini, ada kemenangan. Kami pulang bawa berkat Tuhan.
tangan di dada. Kita mau terima berkat Tuhan. Jagalah hati dengan segala kewaspadaan, karena dari sanalah terpancar kehidupan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah, jadilah berkat, dan terimalah berkat rahmat anugerah, sukacita, damai sejahtera, dan berkat-berkat jasmani di dalam Putra Tunggalnya Yesus Kristus, yang telah mati bagi dosa kita dan bangkit pada hari yang ketiga, sehingga kita menyembah Tuhan Allah yang hidup. Dan iman kita bukan kepada Tuhan yang mati. Dia naik ke surga, menyediakan rumah bagi kita, sehingga kita punya pengharapan yang pasti. Dan dia akan datang kembali untuk kedua kalinya, menjemput gereja dan umatnya yang berjaga-jaga, kudus, dewasa, dan bijaksana, serta menghakimi dunia. Dan di dalam persekutuannya dengan Rohnya yang kudus, yang membuat hati kita berkobar-kobar, roh kita menyala-nyala dalam kasih semula. Roh Kudus yang menghibur, menguatkan, memelihara, menginsafkan, menuntun dan memimpin kita kepada kebenaran dan kekudusan, serta menjadi saksi Kristus mulai hari ini sampai selama-lamanya. Sama-sama katakan amin. Silakan. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Mari serukan, nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Lagi nyatakan, nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu, kami memujimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Katakan namamu besar, namamu besar dan layak dipuji. Namamu besar, namamu besar dan layak dipuji. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bersama katakan amin. Tepuk tangan bagi Hidup kami Tuhan, ubah hidupmu, ku bawa kepadamu Tuhan, sebagai persembahan yang hidup sampai akhir
suka